Halo guys, kembali bersama saya Petrus. Video kali ini seru nih, kita akan bahas mengenai saya sudah bayar asuransi 2 tahun. Berapa dana yang bisa saya tarik? Ini saya dijapri sama seseorang, dia ngomongnya bener-bener seperti ini. Dia bilang, Pak Petrus, saya udah ikut asuransi 2 tahun, berapa dana yang bisa saya tarik? Nah, teman-teman banyak gak dari kalian yang sudah menjadi nasabah dan punya pertanyaan yang mungkin serupa? Mungkin bukan bayarnya 2 tahun, mungkin bayarnya 10 tahun, atau mungkin bayarnya 8 tahun, atau mungkin 15 tahun, atau berapapun. Tapi banyak gak dari kita yang nanya berapa sih dana yang bisa saya tarik? Well, saya akan berkata begini ya teman-teman, yang mungkin agak sedikit pedas, agak sedikit tajam, tapi ya jujur saya bingung ya dengan orang yang bertanya seperti ini. Kenapa? Karena mereka daftar asuransinya bukan di saya, tapi nanyanya di saya. Pertama itu poin pertamanya ya. Sebenarnya sih saya bilang nggak masalah. Tapi ini membuktikan apa? Banyak sekali agen yang hit and run. Agen asuransi yang lepas tangan. Udah closing, kabur. Padahal mungkin saudara sendiri atau mungkin tetangga sendiri. Ini teman-teman, yang kadang orang nyari agen sekota, tapi agen sekota malah yang mengecewakan. Saran saya janganlah cari agen yang sekota, tapi cari agen yang bertanggung jawab. Bahkan, nah ini dia, bahkan agen itu nggak memberikan penjelasan yang lengkap. Nggak kasih edukasi yang benar, nggak kasih detail yang mendalam. Jadi ya, yang penting closing doang. Ini agen yang nakal kalau saya bilang. Akibatnya nasabah jadi terlantar tanpa dapat edukasi yang benar. Sehingga nasabah kasih pertanyaan yang nggak tepat, saya bilang ya. Nah teman-teman, supaya kita punya pemahaman yang tepat, ada baiknya teman-teman jawab pertanyaan ini dulu nih, saya bilang ya. Teman-teman paham nggak tujuan asuransi itu apa? Dijawab dulu dalam hati, lalu teman-teman sadar gak bahwa asuransi itu biaya, bukan tabungan. Ya memang sih ada porsi tabungannya, tapi intinya asuransi itu biaya. Nah ini yang kita sadar dulu. Lalu kita tahu gak, banyak sekali biaya asuransi, khususnya 5 tahun pertama. Nah, kalau kalian udah bisa jawab ini semua, baru kita masuk ke pembahasannya. Nah, sekedar informasi, tujuan kita berasuransi itu sangat berbeda jauh sama tujuan kita sekedar menabung di bank. Jadi, beda langit dan bumi teman-teman. Kalau di bank ya jelas-jelas kita nabung, tapi kalau terjadi resiko, kita nggak ada penggantian sepeser pun. Mau sakit rawat inap, mau meninggal, mau sakit kritis, itu nggak dikasih biaya, nggak dikasih uang pertanggungan. Karena memang nggak ada biayanya. Karena di bank itu pure kita menabung. Jadi cuman uang yang kita tabung dan bunganya aja yang bisa kita tarik. Sedangkan di asuransi kita membeli proteksi. Perhatikan, saya pakai kata membeli. Jadi ada transaksi. Membeli proteksi. Kita beli proteksi atau mungkin kita sebutnya uang besar dengan premi atau biaya asuransi atau uang kecil. Nah, jadi kita samakan dulu konsepnya kita, persepsinya kita, supaya jangan sampai kita salah mengajukan pertanyaan. Sebab kalau menurut saya, kalau ada nasabah yang nanya, Pak Petrus saya udah setor 10 tahun atau mungkin 15 tahun atau mungkin 2 tahun, berapa dana yang bisa saya tarik? Menurut saya, nasabah ini belum paham dengan konsep asuransi. Jadi samakan dulu pemikiran, konsep, pemahaman mengenai asuransi, proteksi, baru kita mengerti dulu asuransi secara benar, baru kita kupas tahap berikutnya ya. Kalau kita daftarnya di produk unit link, maka kita harus ketahui bahwa premi yang kita setorkan itu akan dialihkan untuk beberapa hal. Yaitu apa? Biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, barulah dana investasi. Nah, di sini ada beberapa biaya, teman-teman.
Biaya asuransi itu apa? Itu sifatnya mengikuti pertanggungan yang kita ambil. Jadi biaya asuransi ini yang kita tukarkan dengan proteksi. Dan ini dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan faktor resiko lain, dan uang pertanggungan. Atau mungkin plan yang kita ambil. Intinya, biaya asuransi itu akan semakin besar kalau kita ambil proteksi yang semakin besar juga. Jadi biaya asuransi itu juga akan terus meningkat mengikuti usia kita. Nah, ini yang harus kita tahu dulu. Lalu biaya akuisisi, dan ini hanya ada di produk unit link. Nah, teman-teman, banyak banget artikel di internet atau mungkin di sosial media yang mengatakan hindari produk unit link sebab ada biaya akuisisinya. Nah, teman-teman, apakah harus kita ikuti tanpa kita ketahui alasan yang lebih jelas? Apakah kita telan mentah-mentah saja informasi yang kita terima? Nah, teman-teman, sebagai netizen yang bijak, ada baiknya kita cerna dulu. Cerna dulu, kita olah dulu supaya kita jadi orang yang lebih bijaksana. Jangan segala informasi begitu dibilang, oh jangan ambil ini, jangan ambil itu. Hindari produk ini, hindari produk itu. Jangan kita telan mentah-mentah, kita terima begitu aja karena itu akan membuat kita jadi lebih bodoh. Jadi alangkah baiknya kalau kita terima, kita olah dulu, kita cerna supaya kita jadi lebih bijaksana. Nah, teman-teman, ada alasan mengapa biaya akuisisi itu dikenakan di produk unit link. Kalau teman-teman tahu ada suatu pepatah yang mengatakan ada harga, ada rupa. Nah, hal ini juga berlaku di asuransi. Kalau kita membayar lebih untuk sesuatu, dan pastinya juga ada hal lebih yang kita terima. Jadi ada harga, ada rupa, teman-teman. Jadi dengan kita membayar biaya akuisisi, sebenarnya justru kita mendapatkan jaminan perlindungan yang lebih pasti. Karena hanya di produk unit link ini yang kita tetap tercover walaupun terjadi bencana yang terbesar sekalipun. Misalnya kanker, jantung, stroke, ginjal, dan sebagainya, katakan penyakit-penyakit kritis. Ini hanya di produk unit link kita tetap terproteksi. Jadi artinya kita bisa tetap memiliki proteksi ini walaupun kita udah terjadi kanker. Dengan catatan kita punya polis sebelumnya ya. Tapi kalau di produk selain unit link, itu kita tidak terjamin. Nah, ini saya sering di artikel atau di video sebelumnya itu saya sering ceritakan pengalaman nasabah yang tidak terproteksi karena ngambil produknya yang non-unit link. Akhirnya menyesal karena mikirnya, oh mau yang murah-murah aja. Oke, kita kembali ke topik. Ada namanya biaya administrasi dan ini pun di semua produk ada. Dan setelah itu baru ada yang namanya dana investasi. Tapi harus kita ketahui, dana investasi ini adalah sesuatu yang dikonversikan ke sebuah unit yang kita sebut unit yang sesuai dengan alokasi dana investasi yang kita pilih di awal saat kita mendaftar asuransi. Singkatnya, dana investasi ini fluktuatif, berkembang sesuai instrumen yang kita pilih. Dan harus kita perhatikan bahwa perkembangan investasi itu mengikuti pergerakan pasar, baik lokal maupun dunia. Dan ini, tujuan kita berasuransi ini bukanlah mencari keuntungan dari hasil investasi. Tapi dana investasi ini hanyalah tambahan untuk menjaga proteksi supaya tetap terbayarkan di masa mendatang, khususnya apabila gagal bayar premi. Jadi kita harus tahu dulu bahwa tujuan investasi itu sebenarnya untuk dana cadangan, teman-teman. Dana inilah yang akan dipakai untuk membayar biaya asuransi pada saat kita mungkin di masa mendatang itu gagal bayar premi, entah karena mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang ini, maka ada baiknya kita tidak bertanya pertanyaan yang, maaf, saya katakan pertanyaan bodoh. Berapa dana yang bisa saya tarik ini adalah pertanyaan bodoh, sebab kita masih belum paham dengan konsepnya. Dana yang kita tarik, yang bisa kita tarik ini sebenarnya bukan untuk kita tarik, tapi untuk sebagai dana cadangan. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang kurang pantas atau mungkin bisa menyinggung kita semua. Tapi ada baiknya ya kita memiliki pemahaman yang tepat dulu ya. Karena kalau kita pola pikir kita masih salah, ya kita akan terus menanyakan pertanyaan yang salah.
Nah, ini yang tadi saya tekankan, dana itu bukan untuk saya tarik. Jadi dana itu untuk menjaga proteksi. Jadi bagi saya dan keluarga, saya nyetor premi asuransi, itu saya nggak berharap sama dana investasi saya. Saya istilahnya bodo amat ada uang tabungan atau enggaknya, ya itu bonusnya aja. Yang penting saya tetap terproteksi. Ini yang pemikiran yang benar. Jadi kalau kita punya pemikiran mau narik dana di polis asuransi, kita ada baiknya kita atur ulang konsep berpikir kita. Semoga kedepannya jangan lagi ada pertanyaan berapa dana yang harus saya tarik di tahun kesekian. Tapi Pak Petrus, kan di polis asuransi unit link ada tabel dana investasinya. Nah betul teman-teman, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, di situ dipakai kata perkiraan atau mungkin proyeksi. Jadi kalau kita tahu ini kata-kata proyeksi atau perkiraan, itu artinya apa? Tidak pasti. Jadi dana investasi itu ada perkiraan aja dan itu tidak pasti. Jadi kalau mau tahu nilai investasi kita, ya kita ada baiknya kita melihat di laporan transaksi atau kita bertanya pada CS, bukan bertanya pada agen. Nah, saran saya, berpeganglah pada sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Yang pasti adalah nilai manfaat yang tertera di kontrak polis asuransi, yaitu nilai pertanggungan, perlindungan, uang pertanggungan yang tercatat di kontrak polis. Itu adalah sesuatu yang pasti yang bisa menjamin. Semoga kita semua menjadi lebih bijaksana. Semoga kita semua lebih menambah wawasan dan bisa menambah informasi kita semua. Meanwhile, stay smart. Sampai jumpa di video berikutnya. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us. Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care made easy. We're the one you can